Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Kembali lagi di podcast IMTV bersama saya Salsabila Aisyah yang beberapa menit ke depan akan menemani pemirsa untuk berbincang-bincang bersama dengan tamu kehormatan kita, tamu spesial kita yaitu Letkol Infantri Honi Havana SOS MMDS yang merupakan Dandim dari Kota Semarang. Mohon izin, selamat datang Bapak Komandan. Mbak Aisyah ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kita di sini sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan karena telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan untuk hadir ke IMTV Semarang untuk memberikan beberapa arahan maupun cerita ya Komandan ya terkait ini kan bulan kemerdekaan Indonesia yang beberapa hari kemarin kita masih sampai sekarang sebetulnya semangatnya masih terjaga ya. Iya masih ya. Kemarin kan kita habis merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Maka kali ini podcast yang akan kita bahas yaitu mengenai refleksi kemerdekaan, tantangan dan peluang. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kita juga akan membahas terkait yang pertama itu kemerdekaan dulu. Menurut Bapak Komandan sendiri, kemerdekaan itu apa sih? Gitu? Ya, jadi gini Mbak, di bulan Agustus ini saya cukup mengapresiasi luar biasa semangat warga Kota Semarang dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang jelasnya saya menangkap semangat yang luar biasa dari warga masyarakat untuk menjadikan bulan Agustus ini bukan sekedar bulan yang biasa-biasa saja, tapi bulan yang kita rayakan bersama, kita mengedukasi juga generasi muda untuk mengerti, memahami bahwasanya bulan Agustus itu bulan yang spesial. Ya, bukan bulan yang biasa-biasa saja untuk warga negara Indonesia, tapi bulan yang spesial di mana pada 77 tahun yang lalu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kemerdekaan Indonesia. Jadi memang jangan jadikan bulan Agustus ini bulan yang biasa-biasa saja. Mengenai kemerdekaan sendiri, ini penting. Jadi harapannya perayaan 17-an ini jangan sekedar hanya menjadi sarana untuk bereforia, bergembira. Tapi itu pun nggak ada masalah. Tapi harapannya di bulan Agustus ini warga masyarakat mengingat kembali, mengenang kembali bagaimana perjuangan, pengorbanan, pengabdian para pendiri bangsa serta para pejuang kemerdekaan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, itu jangan lupa. Artinya apa? Di momen 17-an ini waktu yang sangat baik bagi kita, kepada generasi muda kita juga untuk mengenal awal dari bangsa ini gitu. Karena kita bagaimana menuju ke sebuah titik di mana kita mengharapkan nanti di sana ada kemajuan dan kesejahteraan. Kalau kita tidak mengenal awalnya, ya kan? Kalau kita mau menuju ke suatu tempat kan kita harus tahu dasarnya start kita di mana nih, titik startnya di mana. Nah, 17 Agustus ini adalah titik start bagi bangsa Indonesia. Di situ diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian setelah tanggal 17 Agustus itu disahkan, ya kan? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, disahkan Pancasila, disahkan Undang-Undang Dasar 45 sebagai fondasi bangsa Indonesia untuk meraih kemajuan dan kesejahteraan, gitu Mbak. Baik. Nah ini dan kan kita sekarang sudah banyak sekali mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Nah menurut Komandan sendiri apakah kemerdekaan itu maknanya tetap sama di era yang berbeda ini gitu? Ini khususnya untuk generasi muda ya bisa disampaikan gitu. Makanya sebenarnya kita generasi muda tuh harus memahami titik awal start tadi Mbak. Jadi di 17 Agustus berangkat dengan tanggal 18 Agustus, disitulah ditetapkan tujuan dari kita berbangsa dan bernegara ini, terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar 45
Di situ dicantumkan bahwasanya tujuan kita merdeka yaitu untuk menjadikan bangsa Indonesia itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Nah, dengan perubahan zaman itu, ini jangan sampai lepas. Jangan sampai anak muda melupakan ini, bahwasanya kita itu merdeka itu mau mencapai negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berdasarkan Pancasila. Nah, jangan berdasarkan yang lain, jangan punya angan-angan lain terus menentukan jalur sendiri, menentukan pedoman sendiri, bahkan ada yang mau mengusung ideologi sendiri. Berbeda. Nah, itu berarti dia tidak tahu titik start bangsa ini. Titik start bangsa Indonesia itu 17 Agustus tahun 45. Inilah yang harus dikenali, dipahami sebagai menentukan bagaimana arah bangsa Indonesia ini. Sekarang banyak perubahan, ya, modernisasi, globalisasi. Maka kita harus pegang teguh, ya kan? Pedoman-pedoman yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Naskah proklamasi itu sendiri, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu Undang-Undang Dasar 45, itu jangan dilupakan. Supaya kita nggak bingung nanti menghadapi perubahan yang sedemikian rupa, perubahan teknologi segala macam, modernisasi. Kita jangan bingung, kita punya titik awal di mana oleh para pendiri bangsa, di situ sudah ditentukan dasarnya, prosesnya maupun tujuannya. Kita nggak boleh melupakan itu. Oke, Gitu, artinya kita sudah harus tahu nih titiknya di mana, dan jangan sampai memang ini di era modernisasi, globalisasi kita sampai berlarut di situ dan lupa akan sejarah kita sebetulnya itu seperti apa. Iya, gitu. kalau anak muda sekarang tidak mau betul-betul memegang teguh dasar negara Pancasila, tidak mau memegang teguh apa tujuan kita berbangsa dan bernegara, dan kita tidak memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 sebagai sebuah acuan dalam membangun peradaban bangsa, nanti akan bingung gitu loh ya. Makanya kita nggak boleh bingung, kita harus tetap pegang teguh dasar negara, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, supaya kita tetap dalam arah yang sama, membangun, mencapai masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, gitu Mbak. Tadi Om Mandan sempat menyebutkan terkait modernisasi, globalisasi, betul. yang itu merupakan menjadi penghambat. Kalau di dalam itu kan merupakan tantangan, tantangan di usia bangsa kita yang sudah 77 tahun ini. Nah, bagaimana untuk menyikapi tantangan-tantangan tersebut, gitu? Ya, jadi pertama Mbak, makanya sebenarnya kan semua ini adalah ruang dan waktu yang dihadapi oleh setiap generasi. Makanya harapannya generasi yang saat ini betul-betul mengenal jati diri bangsa dulu. Setelah kita mengenal jati diri bangsa, tadi yang saya sampaikan tentang tujuan berbangsa dan bernegara, acuan-acuannya itu harus betul-betul dipegang teguh. Sehingga nanti walaupun kita ini menghadapi situasi global ya, modernisasi dan segala macam, dengan berpegang teguh kepada dasar negara, berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 45 dan memegang teguh tujuan dari seluruh bangsa Indonesia ini, kita tetap bisa melewati berbagai macam badai dan rintangan ya yang kita alami di era modernisasi ini. Artinya apa? Ya anak muda sekarang, termasuk saya, termasuk Mbak, segala macam ini kita harus adaptif gitu ya. Adaptif tapi bukan berarti tidak ada haluan. Kita adaptif, menyesuaikan dengan situasi dan tantangan yang ada, tetapi tetap kita mempunyai haluan sebagai sebuah bangsa dan negara gitu Mbak. Ini Komandan, kan sekarang ada penelitian terbaru bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang adiktif terhadap sosial media, bahkan satu hari itu sampai 5,5 jam sendiri untuk penggunaan smartphone itu, entah untuk penggunaan di game, media sosial dan yang lain sebagainya. Nah, itu apakah bisa menjadi ancaman disintegrasi untuk negara bahkan? Jadi kita melihat sosial media ini sebenarnya harus dua sisi juga. Ini tantangan tapi juga peluang juga.
Dimana kan dengan sosial media kalau kita manfaatkan dengan baik bisa menjadi sarana marketing yang bagus, ya kan? Diolah dengan baik ya. Iya, diolah baik, bisa kita gunakan untuk promosi produk-produk kita. Iya, kemudian kita bisa juga di sosial media itu kita bisa juga ikut, ya toh, menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang bersemangat kepada generasi muda. Maka justru dengan ada sosial media kita harus turun di situ. Jangan dihindari menurut saya, jangan dihindari. Tetapi ya jangan berlebihan juga. Akhirnya menggunakan larut di sosial media menghabiskan waktu kita sehingga akhirnya nggak produktif. Sehingga akhirnya mohon maaf, saya meminjam istilah anak-anak muda juga, menjadi generasi rebahan katanya. Iya, betul. Kita hanya rebahan saja melihat statusnya orang, lihat postingnya orang gitu kan, atau melihat informasi-informasi yang belum tentu benar atau salah atau bermanfaat. Ya, makanya dengan tantangan era sosial media ini kita harus betul-betul bisa manfaatkan gitu. Jangan larut sehingga akhirnya kita nggak produktif itu. Kuncinya di produktivitas sih menurut saya. Jadi dengan sosial media itu kita harus justru menjadi semakin produktif, menjadi semakin canggih gitu ya dalam memasarkan produk-produk kita, sehingga itu bermanfaat intinya Mbak gitu Mbak. Oke, jadi dari sosial media yang mungkin mendapat stigma negatif dari masyarakat, wah ini kalau udah sosial media cuma rebahan nih, nggak ngapa-ngapain nih, padahal bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif, yang bisa bermanfaat juga Dan ya. Iya. Jadi di sosial media kita jangan hanya menjadi pasif ya, kita hanya mengikuti saja, tapi justru ya mau nggak membuat konten itu kan bagus ya. Berkarya tapi, ya berkarya, itu disitulah kita berkarya membuat konten-konten yang positif, konten-konten yang bisa menghasilkan, kan begitu ya, bisa menambah perekonomian, bisa menambah kesejahteraan. Jangan larut dengan postingan-postingan yang cenderung menghasut, cenderung hoak, kemudian mengajak kita untuk berangan-angan kosong, berkhayal yang tidak ada ujungnya gitu. Jangan, tapi justru kita gunakan itu untuk sesuatu yang produktif. Gitu, Mbak. Tadi sempat menyinggung terkait hoax ya. Nah, hoax itu kan banyak sekali di sosial media masif. Nah, itu tuh kan akan menjadi ancaman tentunya untuk bangsa Indonesia. Nah, itu kita harus bagaimana menyikapi hoax yang semasif itu ya di sosial media. Mungkin ada saran untuk pemirsa di rumah. Jadi saran saya pertama, gunakan akal sehat kita. Ya kan, kita kan sebagai manusia ini kan dianugerahi akal sehat ya. Akal sehat itu akal yang baik, akal yang menjaga kita untuk tetap kita konsisten kepada hal yang baik gitu. Nah, disitulah kita menggunakan akal sehat kita itu kita gunakan untuk menfilter gitu. Ya memang hal-hal yang tidak masuk akal dipinggirin aja gitu ya, yang kelihatannya cenderung provokatif, informasi-informasi yang tidak dilandasi dengan bukti-bukti yang valid, belum jelas kebenarannya, dipinggirin aja. Kita lebih baik yang jelas-jelas saja, yang terkonfirmasi benar. Nah, kemudian itulah bisa kita simpulkan sesuatu, baru kita ngambil sikap, kan gitu ya. Jangan intinya di situ, jangan mudah terprovokasi, gunakan akal sehat kita. Itu, Mbak. Oke, nah ini masuk juga terkait tahun politik. Nah, Indonesia ini kan akan menjelang tahun politik. Pasti ada pesta demokrasi dan ada juga itu tadi berita hoax yang sekarang kan apa-apa di sosial media Dan ya. Nah, itu bagaimana sih agar masyarakat tuh tak terpolarisasi dan tetap menjadi satu gitu. Pasti kalau udah membahas terkait politik, masyarakat tuh berkubu-kubu sendiri ya, Dan betul ya? Seperti itu. Jadi politik kan penting, Mbak ya. Justru kita harus berbahagia nih. Kita menyambut tahun politik 2024. Menurut saya kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, karena justru artinya dengan dilaksanakannya pemilu, kita nanti mendapatkan para pemimpin yang insya Allah kita harapkan amanah. Kemudian kita mendapatkan wakil-wakil rakyat yang kita harapkan juga betul-betul bisa menunaikan tugasnya dengan baik, kan gitu ya. Nah, tentunya kita harus kembalikan semuanya
sesuai dengan aturan yang ada, kan gitu kan, jelas sebenarnya dalam politik ini kan kita dilarang mempolitisasi sara, ya, tidak kita jangan terhasut oleh hal-hal yang berbau bergolong-golongan, berkelompok-kelompok berdasarkan suku, ras, agama atau etnis tertentu gitu. Justru kita semuanya dalam pemilu ini kita harus memfokuskan bahwasanya pemilu ini untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan orang tertentu, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu gitu. Dan pemilu itu dilaksanakan justru untuk supaya proses politik ini berjalan dengan aman dan damai, kan gitu. Betul. Insya Allah TNI Polri kita sesuai dengan amanah yang diberikan, kita siap untuk mengamankan itu. Kita mengajak masyarakat untuk semakin dewasa, semakin cerdas, kemudian jangan mudah tergiring kepada isu-isu yang mengajak kita untuk berpecah belah, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Tetap komitmen konsisten kepada kepentingan pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, gitu Mbak. Baik, jadi itu tadi ya untuk pemirsa di rumah, ini meskipun menjelang tahun pemilu itu jangan dianggap kayak nanti pasti ada ini. Nah itu tergantung kita sendiri ya untuk menyikapinya seperti apa. Baik Pak, ini Pak saya mendapatkan informasi kalau Bapak ini merupakan perintis atau memiliki inovasi terkait Kampung Pancasila ya? Oh iya Mbak. Betul? Iya betul, sekarang sudah terbentuk 16 Kampung Pancasila di Kota Semarang, di setiap kecamatan. Sudah 16 ya? Sudah Pak, 16, ya. Sudah 16. Nah itu sistemnya seperti apa sih Pak? Jadi sebenarnya ya ini kan kita berharap 16 ini kan prototipe di setiap kecamatan Mbak. Ya memang kita sedang merintisnya. Jadi konsepnya intinya kita mengajak masyarakat untuk sama-sama mempunyai komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kampungnya, kan gitu, sebagai komunitas masyarakat yang terkecil ya, kampung itu kan terkecil ya, unsur di mikro di bawah. Nah, nilai-nilai Pancasila itu sebagai sebuah kebenaran itu nggak bisa cuma dihafal-hafal saja, hanya diteori-teorikan saja, atau hanya menjadi materi ujian saja, tetapi harus dipraktekkan, gitu, ya kan? Karena kalau nggak dipraktekkan nanti kita nggak benar-benar paham, gitu kan? Mbaknya hobinya apa? Saya hobinya berenang, Mbak. Oh, berenang, ya. Mbak Aisyah mau belajar buku berenang setumpuk begini, kalau nggak praktek berenang, bisa berenang nggak? Nggak bisa dong, Iya, nggak bisa. Teori saja. Nah, Pancasila gitu juga, Mbak. Pancasila itu dengan ya dasar-dasar pengetahuannya segala macam kan ada tuh. Betul, ya butir-butir Pancasila. Terus mungkin buku-buku yang tentang menjelaskan Pancasila. Itu kalau hanya sekedar situ aja tidak dipraktekkan, maka masyarakat nggak betul-betul memahami bagaimana Pancasila itu. Nah, Kampung Pancasila itu mengajak masyarakat untuk praktek nilai-nilai Pancasila. Pertama, praktek bertoleransi. Toleransi nggak bisa hanya menjadi teori-teori saja. Itu harus dipraktekkan. Bagaimana kita rukun dengan tetangga yang berbeda agama, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain yang berbeda agama, kan begitu ya. Betul. Kedua, contoh gotong royong. Nggak bisa gotong royong itu cuma teori-teori saja. Oh, kita harus gotong royong, tapi nggak pernah gotong royong, nggak paham betul bagaimana gotong royong. Praktekkan itu gotong royong di kampung. Bagaimana ada misalkan tetangga yang sedang punya gawe, kan gitu ya. Ya udah gotong royong, kerja bakti, terus misalkan kampungnya ternyata kok kurang bersih. Yuk gotong royong, bersihkan kampung. Nah, nanti akan masyarakat, oh gotong royong itu kayak begini ya prakteknya. Oh kesulitannya seperti ini. Dan sebagainya. Akhirnya oh gotong royong itu seperti ini ya. Nah, itu praktek kayak gitu Mbak. Nggak bisa cuma diteorikan saja, tolong menolong. Ya jangan cuma di mulut saja mau tolong menolong, tapi nggak pernah praktek ini. Tetangganya kesusahan, ya kita harus membantu. Itulah kita betul-betul nanti memahami nilai-nilai Pancasila secara utuh gitu, bukan hanya di teori-teori saja. Itu konsep Kampung Pancasila seperti itu.
Berarti dengan adanya Kampung Pancasila ini bisa menjadikan contoh di generasi muda juga ya Pak ya? Karena kan betul. kita beberapa tahun terakhir ini mengalami pandemi yang akhirnya jadi endemi. Nah itu mungkin menjadi kurang komunikasi. Betul. Itu apalagi untuk generasi muda, untuk anak-anak kecil. Mungkin mereka hanya tahu, wah gotong royong, ya tahu gotong royong. Tapi implementasinya apa kan? Iya, betul. Belum tahu karena waktu itu juga untuk bertemu orang lain juga. Betul. Jadi di sebuah kampung kan ada orang tua, kemudian ada anak-anak kan gitu. Nah, makanya Kampung Pancasila itu orang tua itu kan memberi contoh ya. Oh gini loh kita bergotong royong. Oh begini loh kita saling hormat menghormati. Oh begini loh kita bermusyawarah. Sehingga nanti generasi yang muda itu setidaknya punya clue gitu ya. Oh, Pancasila itu seperti ini ya. Ini ideologi negara harus kita lestarikan, harus kita kuatkan. Oh, kita ternyata memang harus wajib rukun ya antar umat beragama gitu Mbak, konsepnya seperti itu. Ini harapannya nanti rencana kita akan terus tingkatkan. Yang 16 ini juga terus akan melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian akan kita tambah Mbak, nanti moga-moga di akhir tahun bisa 32 gitu ya. Ini tentunya bukan pekerjaan Kodim sendiri, kami didukung penuh oleh Bapak Wali Kota Semarang, Mas Hendra Prihadi, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolrestabes, beserta jajarannya semua sampai di level terbawah, Pak Camat, Pak Lurah, sampai dengan RW, RT, di polisian juga sampai Pak Kapolsek, Pak Babin Kamtipmas, bekerja sama dengan Babinsa untuk bagaimana kita sama-sama mewujudkan, merintis pembentukan kampung-kampung Pancasila. Artinya ini inovasi kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi Mbak, bergerak bersama ya, makanya kan nilai Pancasila gotong royong. Nah ini juga kami ini sebenarnya juga sedang belajar praktek bagaimana sih kita gotong royong antara unsur TNI, Polri, pemerintah, warga masyarakat, gotong royong untuk kita membentuk kampung Pancasila. Itu kita lagi belajar juga gitu. Iya. Biar supaya langsung diimplementasikan dan sebagai contoh itu ya Pak ya? Betul Mbak. Oke. Kemudian Pak, kalau toleransi, tadi Bapak sempat menyinggung terkait toleransi. Nah, kalau toleransi dalam perspektif kebangsaan, menurut Bapak Komandan itu seperti apa sih? Toleransi yang pertama kan harus diawali dengan sebuah kesadaran. Iya, betul. Bahwasanya kita ini warga Indonesia ini harus sadar bahwasanya Indonesia itu memang beraneka ragam. Ya, baik suku, agama, etnis, kan gitu. Harus sadar dulu. Iya, betul. Dan dengan beraneka ragam itu perlu komitmen bersama untuk bagaimana kita selalu aman, rukun, damai dalam kehidupan bersama-sama. Nah, itulah dengan dasar itu, kesadaran itu, maka nanti akan diharapkan ada pemakluman, saling memaklumi satu sama lain. Apabila ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin berbeda, ya kita maklum, oh itu memang cara beribadah mereka, kita maklum, kan begitu Mbak. Jadi tidak saling bersinggungan, kan begitu ya. Yang ada toleransi itu ya saling memaklumi satu sama lain, saling hormat menghormati, saling menghargai, kan gitu. Tidak perlu ada iri dengki di antara kelompok-kelompok ini, tidak perlu ada tindakan-tindakan untuk saling menjelekkan, saling merasa benar sendiri, mau menang sendiri. Ya, itulah konsep toleransi yang harus dibangun di tengah masyarakat kita. Gitu, Mbak. Artinya dari sikap toleransi ini akan membangun rasa cinta tanah air juga ya Pak? Iya, betul. Karena dengan kita jadi inti dari Pancasila menurut saya salah satunya itu kita hidupnya harus penuh dengan toleransi. Itulah Pancasila Mbak, salah satunya. Kalau kita nggak bisa toleran di antara sesama anak bangsa, ya kita nggak Pancasilais gitu. Nah, jadi dengan membangun toleransi itu menyadari bahwasanya bangsa Indonesia memang berbeda-beda, dan antara perbedaan ini bagaimana kita atur supaya bisa hidup bersama-sama, guyup, rukun, produktif untuk sama-sama mencapai kesejahteraan bersama-sama gitu, Pak. Tadi kalau terkait menanamkan cinta tanah air nih Pak. Iya. Nah itu ada hal-hal apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menanamkan cinta tanah air dan juga persatuan Indonesia gitu? Ya, cinta tanah air itu pertama ya tadi kembali ke kesadaran dulu. Kita ini harus sadar dulu kita ini bahwasanya kita ini lahir di Indonesia. Ya kan? Betul sekali. Besar di Indonesia, makan dan minum dari tanah airnya Indonesia, sekolah di Indonesia,
maka yang kita perjuangkan adalah kepentingan tanah air Indonesia. Jangan memperjuangkan kepentingan negara lain, jangan memperjuangkan kepentingan orang luar sana, tapi kita sama-sama memperjuangkan kepentingan tanah air Indonesia gitu, Mbak. Jangan kita nanti terbius kan gitu ya dengan budaya-budaya luar, dengan ajaran-ajaran yang dari luar yang tidak cocok dengan tanah air kita. Padahal yang harus kita perjuangkan adalah nilai-nilai yang sudah disepakati para pendiri bangsa, yaitu Pancasila, sebagai wujud cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, gitu, Mbak. Wujud cinta tanah air tuh berarti banyak sekali ya Pak ya yang Luas, bisa Mbak, dilakukan. meluas itu, nggak harus nanti berperang, nggak juga, itu tugas tentara. Bukan zamannya juga ya Pak ya. Cinta tanah air menurut saya berbuat yang terbaik sesuai tugas masing-masing untuk kepentingan bangsa dan negara. Kayak saya tentara ya, saya berbuat yang terbaik sesuai bidang saya. Yang polisi juga tentunya berbuat yang terbaik sesuai dengan amanat undang-undang, melaksanakan penegakan hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pekerja gitu juga bekerja dengan sebaik-baiknya, yang guru bekerja dengan sebaik-baiknya, yang murid juga bekerja yang sebaik-baiknya, belajar yang baik sehingga nanti lulus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baik yang nantinya bermanfaat gitu, Mbak. Oke. Kalau ini Pak terkait peran penting generasi milenial nih, ini untuk generasi muda ya pemirsa ya, dalam edukasi soal Pancasila, toleransi dan kebinekaan itu seperti apa? Jadi ini penting sekali, Mbak. Jadi generasi milenial, generasi muda ini kan pemilik masa depan bangsa. Betul sekali. Pada masanya nanti saya atau generasi saya kan waktunya tua ya tua saja, waktunya pensiun, waktunya bahkan dipanggil Yang Maha Kuasa ya kita tentunya akan pergi kan gitu ya. Betul. Nah, nanti yang akan melanjutkan tentunya para generasi muda. Nah, untuk itu generasi muda ini harus betul-betul dipersiapkan. Ya kan? Semangat nasionalismenya, semangat cinta tanah airnya, ketangguhan ideologinya untuk berpancasila, semangat persatuannya. Nah, ini harus terus dipupuk. Jangan nanti generasi milenial ini padahal mereka ini punya peran yang sangat penting untuk menjaga keselamatan bangsa Indonesia dan mencapai kemajuan bangsa Indonesia malah larut dengan kepentingannya sendiri-sendiri, larut dengan kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri, larut dengan ajaran-ajaran yang tidak produktif gitu. Akhirnya nanti kita bisa bayangkan kalau seperti itu nanti keselamatan bangsa Indonesia bagaimana. Makanya kita harus sama-sama persiapkan, juga sama anak-anak adik-adik generasi muda juga mempersiapkan dirinya, menyadari bahwasanya mereka punya peran yang sangat penting gitu untuk menjaga keselamatan, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Harus tetap produktif dengan situasi yang ada, dengan situasi teknologi, globalisasi dan sebagainya, tetap pegang teguh semangat berbangsa dan bernegara yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, gitu, Mbak. Betul sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Kalau untuk pesan dan harapan khusus bagi warga Kota Semarang memasuki tahun politik itu seperti apa, Pak? Ya, pesan yang paling penting tentunya pertama, pegang teguh Pancasila bagi saya. Di situ sudah cukup luas sekali, Mbak, bagaimana kita harus berketuhanan, berberi kemanusiaan, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tetap apabila ada permasalahan bagaimana kita bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah solusi yang tentunya nanti itu untuk mewujudkan keadilan bersama, keadilan sosial ya maksud saya. Nah, dalam tentunya terkait politik ya mari kita dewasa dalam berpolitik, jangan mudah terhasut, terprovokasi, jangan sampai tahun politik ini menjadikan kita terkotak-kotak, terpecah belah, melupakan kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia yang harus tetap aman, damai dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Gitu. Luar biasa sekali Bapak. Oke, saya ini cukup terkesan ya Pak ya dengan podcast kali ini karena meriwain kembali ilmu yang
ini mungkin jarang didapatkan karena mungkin kalau sudah apa ya, sudah di pendidikan yang lebih lanjut terkait ini kan masuknya di kewarganegaraan seperti itu kurang di apa ya, kurang dipaparkan gitu. Jadi ini rewind kembali, wah juga mungkin, ya gitu. Mungkin sudah ya, tapi mungkin karena yang jelaskan tentara jadinya semangat gitu ya. Semangat. Nggak penting, intinya Mbak, generasi muda Indonesia, mari kita bangkit, mari kita sadar dulu, mari kita sadar mari kita bangkit dan berjuang untuk kepentingan bangsa Indonesia, bukan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Itu yang terpenting. Gitu. Baik, pemirsa, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Komandan sudah memaparkan dengan sangat jelas, dengan sangat tegas juga ya terkait kemerdekaan Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama dan harus yang pertama tadi mengenali jati diri bangsa Indonesia sendiri dan itu harus menjaga ya Pak ya tentunya. Nah, pemirsa, podcast kali ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di podcast IAM-TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.